Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi di Pusat Semat bersama Dapak Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kembali kita lihat setelah hampir 2 minggu, 3 minggu kita kembali ke lahan hutan untuk melihat hasil aplikasi herbisida Amupos yang terakhir. Nampak masih adanya tumbuh-tumbuh liar, yaitu berupa rumput-rumputan. Ini yang kemarin kita tayangkan di sini. Ini ada semacam bannernya Amupos. Memang untuk reaksi herbisida saat awalnya terlihat reaksi menguning, mengering, akhirnya mati. Ini juga masih bersih, namun dikondisikan agar lebih bersih lagi tak bisa kita tinggalkan, yaitu perawatan yang berupa manual. Perawatan manual ini bisa mendekatkan, artinya biar bersih di pangkal-pangkal ketela, nampak seperti ini. Ini untuk jagungnya sebenarnya sudah dirasa aman, tidak perlu lagi pembersihan untuk rumputnya. Apabila dilakukan pembersihan juga enggak apa-apa, karena biaya operasional dan tenaga juga akan memakan lebih banyak lagi. Ini kita fokuskan pada menitik beratkan pembersihan ketela, di mana ketela ini juga merawat, menghilangkan wiwilan. Nampak ada batang 3, terlihat 1, 2, 3. Ini kita hilangkan yang paling jelek guys, yang paling muda. Nampak ini terlihat berwarna kehijauan, yang tertinggal berwarna kecoklatan tua, artinya lebih sehat yang kita tinggal. Ini dibersihkan bawahnya, nampak seperti ini. Dibersihkan bawahnya ini seputaran gundukan, karena gundukan ini nanti di dalamnya berupa ketela yang membesar tanpa kompetisi, yaitu unsur hara dengan rumputnya. Nampak seperti ini. Ini karena di lahan hutan memang ada sedikit imbas herbisida glifosat atau juga sulaman seperti ini. Ini terpaksa kita bersihkan secara manual biar nampak tidak ada stres, tidak ada hambatan nanti untuk tumbuh kembangnya. Ini jagungnya terlihat sudah ada isi guys, artinya jika dibiarkan nanti juga enggak apa-apa, karena perakaran sudah di dalam, rumput-rumput ini hanya di atasnya. Ini karena antara efisiensi dibiarkan dan dirawat, lebih ringan dibiarkan untuk jagungnya, namun di ketela-ketelanya ini lebih bagus dirawat dengan sistem manual, karena kebersihan di gundukan-gundukannya ini yang kita harapkan nantinya tidak ada kompetisi di unsur hara untuk pembesaran buahnya. Terlihat aman di jagungnya, karena kita tumpang sari antara ketela dan jagung, harus bersih semua, subur semua, menghasilkan semua, bagus semua. Terlihat ini yang sudah dibersihkan oleh tenaga kita. Ini juga membersihkan batang jagung yang dirasa tidak produktif, ini kita buang sekalian. Nampak seperti ini. Ini bahasa Jawanya bajok guys. Ini diperkirakan untuk kedepannya sudah tidak ada berbuah, biar kompetisi sinar matahari juga unsur haranya tidak berlebihan, makan itu dibuang, dibuat untuk makan ternak. Nampak seperti ini. Ini adalah cabang-cabang yang tunas air, tunas wiwilan yang dikurangi sehingga nampak bersih, nampak sinar bisa masuk, udara bisa masuk, akhirnya tumbuh akan maksimal antara ketela dan jagungnya. Kita bergeser terus. Terlihat contoh pembersihannya seperti ini. Ini nampak yang di depan kita ini yang sudah bersih, namun perlu dibersihkan lagi ataupun diservis. Ini terlihat di gundukan-gundukan kirinya ini yang akan mengganggu proses penyerapan unsur hara, kompetisi unsur hara, sehingga mengurangi pembesaran umbinya untuk kedepannya di ketelanya. Selain itu, sinar matahari yang
kurang begitu masuk yang ada di jagung, perlu pengurangan yang tidak produktif. Ini kita buang, kita hilangkan sehingga hanya jagung produktif yang kita harapkan. Nampak seperti ini. Ini tepatnya ketela jagung ke sini. Sebenarnya fungsi jagung ini kemarin untuk menutup tanah biar tidak terjadi rumput yang begitu lebat, karena tertutup otomatis untuk tanah-tanahnya rumputnya juga biar mengurangi bila dibiarkan terbuka, terkena sinar, air, hujan, juga ada percikan pupuk, malah begitu lebat untuk rumput-rumputnya. Ini dikondisikan kita diuntungkan dengan jarak tanam rapat, menutup rumput, juga menambah penghasilan tambahan dengan adanya dua tanaman, yaitu jagungnya. Ini nampak rumput seperti ini adalah rakus unsur hara yang nantinya memakan daun-daun, memakan sari-sari unsur hara yang di sekitar khususnya ketelanya. Untuk ketela pohon ini, pemeliharaan pupuknya sebenarnya tergantung pemiliknya, juga kebutuhan operasionalnya, bisa 3 kali 4 kali karena umurnya yang panjang. Ini momen seperti ini yang ditunggu adalah bersih di rumputnya, kemudian pemberian unsur hara berupa pupuk, dan nanti tidak ada kompetisi unsur hara di rumput-rumputnya, juga akan menambah besar untuk umbi-umbinya. Pupuk yang biasa dipakai mudah aja guys, karena tidak ada yang pasti. Artinya yang sudah terjadi, jika ketela ini tumbuh lebat, pastinya buahnya juga akan besar. Untuk yang disarankan yaitu bandingannya kurang lebih 2 sak urea, 1 sak NPK, 1 sak untuk SP36, itu sudah bagus untuk memberikan P dan K-nya, terutama P-nya yang ditambah, karena P yang berasal dari fosfat untuk menambah pembesaran akar yang berada di bawah, nantinya pasti lebih besar untuk buah-buahnya. Ini terlihat di milik tetangga yang barusan ditanami, juga ada jagung di sela-sela kayu putih. Untuk saran pemupukan yang dianjurkan yaitu gunakan tugal atau pembuatan lubang, terutama di ketelanya. Ini untuk jagungnya ini sudah tidak dipupuk guys, ini sudah cukup. Nantinya akan dengan sendirinya tumbuh besar karena perakaran sudah ada di dalam. Ini yang dilanjutkan perawatannya yaitu untuk ketela. Nampak seperti ini. Ini kita lihat lagi, kita pilih untuk disisakan 2 batang ataupun 1 batang. Yang penting tidak berlebih untuk tunas-tunasnya, karena nanti menyebabkan daunnya banyak namun buahnya tidak banyak. Kembali ke masalah pemupukan yang disarankan yaitu memakai tugal. Nampak seperti ini. Ini di gundukan ini bawah ini kita tugal kiri kanan, malah bagus satu tempat aja, kiri atau kanan sudah cukup, karena nanti akar akan mencari dengan sendirinya untuk pupuknya. Ini jika disebar nanti kondisi di hutan akan murat-marit guys, bahasa Jawanya, nanti akan carut marut, juga akan menumbuhkan rumput, juga tidak terserap secara maksimal untuk penyerapan akar-akarnya. Nampak seperti ini yang luasan kurang lebih 1/4 hektar. Nanti akan kita geser, ini selesai, di tempat kita yang lain kurang lebih ada sekisaran 2 hektar untuk total lahannya. Ini kita tindak lanjuti
dari lahan sawah sampai lahan hutan. Ada tanaman cabai, tanaman padi, tanaman melon, juga ada ketela pohon, juga ada jagungnya. Ini di tepian. Ini terlihat sempurna karena hanya satu larik. Artinya sinar juga dapat, pupuk juga dapat, air juga dapat. Halo Mbak. Ini kita pilih untuk lokasi yang pinggir karena kita terkendala perawatan, juga jarak, juga waktu. Kebetulan kita mempunyai lahan di pinggiran hutan, namun di kejauhan sana terlihat hijau-hijau adalah ketela juga jagung yang dimanfaatkan untuk masyarakat pada umumnya untuk kawasan sekitar hutan. Ini terlihat banyak yang hidup guys. Ini disarankan juga kemarin dari awal-awal tanam melakukan perendaman dengan gibberellin acid dan fungisida agar tidak busuk. Ini yang awal-awal kita pakai, ini nampak bagus karena sudah memakai gibberellin acid untuk merangsang akar-akarnya. Di sebagian bawah yang kita lihat tadi adalah yang tidak pakai karena terlanjur berangkat, tidak dilakukan perendaman sebelum tanam, akhirnya daya tumbuhnya juga kurang bagus. Perlu diketahui lahan hutan adalah lahan yang bebas, artinya unsur hara juga bebas, kemudian sinar juga bebas, air juga bebas. Pasti dikondisikan akan lebat dengan sendirinya jika sebentar saja kita tinggal untuk melakukan perawatan yang lain. Artinya perlu dirawat secara kontinu agar terutama di rumputnya guys. Ini artinya asalkan bebas rumput, tanaman ini pasti bagus dengan sendirinya. Terlihat ini yang nampak dari luar. Alhamdulillah jagungnya juga subur, ketelan juga subur. Ini kita rawat dengan pembersihan rumput di sekelilingnya. Nampak seperti ini. Kebetulan adalah pos perhutani kita. Ini tenaga kerja, kita sedang istirahat. Ini yang tanaman jagung yang tunggal. Ini kemarin kita dapat bantuan dari Dinas Kehutanan atau yang terkait. Varietasnya kalau nggak salah ini cuan, maxi cuan. Maxi cuan ini kita kemarin uji coba tanam, untuk daya tumbuhnya bagus, namun terkendala putihan seperti ini guys, bule seperti ini. Batang-batangnya juga kokoh. Daya tumbuh bagus namun kurang tahan terhadap bule. Ini di milik kita adalah jagungnya P35, juga dari bantuan P35 menghendaki jangan dilakukan pemupukan berlebih guys. Akhirnya dibuat magak seperti ini, nanti jagungnya akan maksimal yang kita tanam. Condong sebenarnya hemat pupuk, bila malah kebanyakan pupuk nanti tidak bobot. Salah satu khas untuk P35. Ini dari ujung sana pemanfaatan lahan. Ini jarak tanamannya lebar, terlihat jagungnya juga kokoh, yaitu cuan, maxi cuan yang dapat bantuan dari dinas terkait. Kurang lebih gitu guys. Ini kiri kanannya dilakukan pembersihan dengan herbisida. Ini yang milik kita. Di tengah-tengahnya jagung, ketela jagung. Ini full penanaman untuk tumpang sari biar tidak terbuka untuk tanah-tanahnya. Seperti ini pos perhutani. Ini jalan, kita berada di nomor 1 dari lokasi hutan. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Kita lanjut untuk review selanjutnya. Terima kasih telah menonton.